Shalom. Ada damai sejahtera di tempat ini? Amin. Haleluya. Selamat Natal. Katakan sama kanan kirinya, selamat Natal. Dan pertanyaannya belum ya? Biasanya gitu kan, satu paket. Nah, itu tema yang akan saya bicarakan hari ini. By the way, ini baju hitam putih dari mana ya, teman-teman? STT Harapan ya. Selamat datang di JK Home. Saya pastor, saya pendeta, percayalah. Darwin Wijaya. Di sini saya yang familiar cuma satu mukanya. Saya hampir mau kasih mic saya ke situ. Udah pakai jas, dasinya keren lagi. Nove. Mantap. Apa kabar Nove? Gitu, udah lama nggak lihat mukanya ya. Oke, saya lihat kayaknya pernah lihat dulu di mana ya. Anak yang terhilang telah pulang ya. Bercanda ya. Saya orang yang suka bercanda, jadi jangan dimasukin ke hati, tapi firman Tuhan harus dimasukin ke hati. Oke. Hari ini kita akan sharing aja, ngobrol-ngobrol aja. Ini pada duduk di bawah. Saya juga boleh duduk kali ya. Kita akan sharing aja, ngobrol-ngobrol. Saya akan bagikan sesuatu yang saya pelajarin, saya baca, itu mengubahkan hidup saya. Tadi saya udah tanya, pertama, selamat Natal dan Tahun Baru. Ini enggak direkam kan? Oh, direkam. Berarti saya harus di atas ini ya, nggak kelihatan kalau di bawah ya? Oke, Shalom juga yang lagi nonton. Sambil ngapain itu nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu. Mau ngomong apa tadi saya? Tadi kenapa Natal dan Tahun Baru itu satu paket? Kenapa Natal dulu baru Tahun Baru? Ada yang tahu? Kita akan belajar sejarahnya hari ini. Karena Natal tanggal 25 di Desember, Januari tanggal 1, itu anak TK juga bisa jawab ya. Makanya Natal dulu. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Ini juga anak-anak yang sekolah teologi, kita akan belajar sejarah sedikit. Jadi saya udah tahu di Desember ini pasti saudara-saudara, teman-teman di sini udah sering Natal. Sekarang tanggal 16, ini Natal keberapa? Saya mau tanya, jujur aja. Dari tanggal 1 udah Natalan terus kan? Kalau hamba Tuhan sih ini mungkin udah Natal yang ke 130. Sehari bisa berapa Natal ya kan? Ini udah Natal yang kesekian kan? Kita selalu rayain Natal di Desember. Nah, kita akan belajar hari ini sama-sama. Mungkin kalau mau catat boleh, nggak catat juga boleh. Tidur juga boleh di sini, apalagi duduk di. Semua siap diberkati? Hari ini pengharapan Natal. Natal itu membawa pengharapan yang baru buat setiap kita. Buka ayatnya satu aja. Di Lukas. Udah tahu dong kalau ayat Natal? Lukas 2 ayat 10, 11 aja. Ada Alkitabnya? Saya bacain Lukas 2 ayat 11. Inilah pesan makna Natal yang terbesar buat setiap kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Di ayat 10-nya kalau kita baca, jangan takut, sebab kesukaan besar diberitakan kepadamu. Tapi ini ayat intinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini kapan? Saat engkau berjumpa dengan Yesus. Saat itulah Yesus lahir dalam hidupmu. Karena kalau mau ngomongin soal Natal, benarkah? Saudara pernah baca nggak artikel itu? Benarkah Natal tanggal 25 Desember? Nah, ini ada anak-anak STT juga nih. Buat anak-anak muda. Kita belajar sama-sama. Saya orang yang suka belajar, suka baca. Dan suka berdiskusi tentang firman Tuhan. Kalau ngomongin soal Natal, kalau dipandang secara tanggalan, secara suhu, secara iklim, secara cuaca, adalah hal yang kayaknya nggak mungkin Natal itu di Desember. Karena dikatakan di situ gembala-gembala ada di padang. Kalau di bulan Desember seperti ini, kalau pernah ke Israel, itu padang gurun, jadi tempatnya sangat dingin. Jadi nggak mungkin gembala-gembala lagi di padang gurun dan lagi tiduran di tengah malam, karena dinginnya sampai minus. Itu hal yang salah satunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertanggalan. Tapi ini adalah makna Natal sesungguhnya. Hari ini
telah lahir bagimu juru selamat. Katakan sama kanan kirimu, juru selamat. Bahasa sehari-harinya sederhananya penolong. Yesus lahir ke dunia bisa pakai nama apa aja. Tuhan lahir jadi manusia. Kalau kita suka nyanyi sekolah minggu, suka-sukanya Tuhan kan? Pertanyaannya, kenapa Tuhan lahir jadi manusia pilih nama Yesus? Yesus, kalau orang Medan bilangnya Yesus. Ya. Kita Yesus Kristus, orang bahasa Asia Yesua Hamasia. Karena artinya adalah juru selamat, adalah penolong. Karena sadar atau tidak sadar, setiap kita, semua manusia sebenarnya butuh pertolongan. Cuman tidak semua orang bisa jujur dari dalam hatinya. Makanya Yesus pilih nama penolong. Hari ini kalau Yesus lahir dalam hatimu, percayalah dia pertolongan yang terbaik dalam hidupmu. Maka hari ini sebelum kita bahas firman Tuhan, saya mau ngajak setiap kita, semuanya teman-teman, anak-anak muda khususnya. Punya enggak, saya tanya dulu, punya enggak pengharapan dalam kehidupan? Pernah enggak berharap dalam hidup? Tapi pernah enggak setelah berharap terus jatuh dan tak bisa bangkit lagi? Itu lagu ya zaman dulu ya. Pernah? Bahkan ada yang sampai lupa pernah berharap. Hari ini saya mau ajak sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, ingat lagi. Mungkin pengharapan yang besar yang dulu, yang udah pernah teman-teman di sini dengar. Terus mungkin karena kejadian, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, ada kejadian tidak mengenakan, ada tragedi dalam hidupmu, kau sudah udah lupain aja. Saya tidak mau berharap lagi. Hari ini saya mau ajak setiap kita ingat-ingat lagi. Bangkitkan lagi pengharapan itu. Bangkitkan lagi percaya itu. Karena ini kabar baiknya buat setiap kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini adalah pengharapan. Kenapa saya bilang Natal dulu baru tahun baru? Kenapa selalu Natal dulu baru tahun baru? Tanggal 25 tahun baru tanggal 1. Karena Natal membawa makna telah lahir bagimu juru selamat. Di tahun yang baru, saudara akan lihat nanti. Kita nggak ada yang tahu tahun yang baru itu ada apa di depan. Betul? Yang kita tahu setiap tahun mungkin cuman pemimpin, ada pemimpin negara, presiden, pemimpin mungkin di sekolah Alkitab saudara, pemimpin mungkin di gereja saudara akan berdiri di depan. Hari ini saya akan berpidato tentang awal tahun. Tahun ini ada ini. Di tahun yang baru, firman Tuhan tidak menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Bahkan tahun baru, tahun depan ini katanya ada resesi yang besar. Pernah dengar semua? Semua udah mendengar, ada yang belum? Jadi kalau belum berarti berbahagialah hidupmu. Semua orang sekarang, apalagi orang-orang yang sudah dewasa, orang tua, sekarang stres. Sekarang ketakutan. Bagaimana saya harus mencari uang di tahun depan? Kata tahun depan itu akan ada krisis. Akan ada, belum masuk tahun yang baru aja. Sudah ada sesuatu yang besar yang sepertinya akan menghalangi langkah kita. Tapi jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saya akan ulang terus kalimat ini sampai pada akhirnya. Supaya ini terngiang-ngiang dalam telingamu, pikiranmu, hatimu. Jangan takut. Jangan khawatir. Yesus lahir dalam hidupmu sebagai penolong. Ini maknanya buat setiap kita. Maka bangkitkan setiap pengharapanmu. Yang mungkin saudara sudah gak mau lagi, ingat lagi, udah gak sanggup lagi berharap. Siap? Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama tentang tanggalan. Tanggalan yang kita punya. Semua punya tanggalan? Punya kalender? Nah, kita akan belajar di situ. Saya orangnya suka belajar di situ. Tanggal, tahukah saudara apa nama tanggalan apa? Silakan masuk, silakan. Silakan. Anggap aja rumah sendiri. Ini kan JKI Home, rumah sendiri. Apa saya harus buka ini ya biar santai. Kita santai aja ya. Santai aja semua, santai. Soalnya ini pakai jas semua, bro.
Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang tanggalan. Ada maknanya. Kalau kita baca di Matius 2 ada namanya orang-orang Majus. Pernah dengar? Orang-orang Majus itu orang-orang Magowi. Orang-orang kalau zaman sekarang negaranya disebut Irak. Di situ mereka mempelajari tentang perbintangan. Jadi mereka bisa sampai ke kota Daud, dikatakan konon katanya mereka mempelajari bintang. Sekarang itu Persia dulu namanya Babel, Iran, Irak dari situ. Nah, dari situ dari Lukas 2 di situ dikatakan kalau baca di Lukas 2 situ Israel itu sedang di dalam penjajahan Kaisar Romawi. Pernah dengar itu? Nah, makanya tanggalan yang kita punya ini hari ini adalah tanggalan yang diciptakan di saat itu. Makanya tanggalan kita disebut tanggalan kalender Masehi. Masehi dari kata Mesias. Makanya 0 itu tahun Masehi. Sebelum 0 BC kalau bahasa Inggrisnya, before Christ. Kalau setelah 0 AC, after Christ. Jadi 0-nya itu di saat Kristus lahir. Jadi ngerti sampai sini? Nah, kita akan belajar sama-sama. Di zaman itu, waktu tanggalan dibuat oleh Romawian, makanya bulan-bulannya kalau kita dengar, kita akan belajar hari ini, bulan-bulannya, tanggal-tanggalannya sampai hari-harinya itu menurut ke pemerintahan Romawi. Jadi mereka masih menganut agama kepercayaan mereka, dewa-dewa Romawi Yunani kuno. Makanya kalau saya catat di sini hari-hari itu juga berdasarkan dewa-dewa mereka. Makanya hari Minggu kan Sun, dewa matahari, Sunday. Makanya kita akan belajar hari ini sama-sama di bulan-bulan yang akan kita pelajari. Kenapa saya mau kita sama-sama belajar ini? Supaya kita tahu makna sejarah ini berubah, tanggalan kita ini berubah, tapi ada yang tidak berubah. Amin. Maka saya akan mulai dengan kalender Masehi, orang-orang Romawi yang menyusun. Karena saya nggak ada, kalau nggak cukup di sini pakai aqua, tadi saya bawa di mobil saya ada permen. Jadi saya udah kumpulin, ada sampai sesuai bulan, saya udah siapin. Ada yang mau permen? Nanti saya bagi. Oke, nanti kamu saya bagi ya. Ini semuanya saya bagi. Oke, pertama kita akan mulai dari Januari. Januari itu bulan yang pertama. Januari dari kalender kita. Januari itu dari dewa kita. Jadi ini pelajaran ya. Nanti sambil direkam nih, nanti dipotong. Ini di gereja pelajarannya tentang dewa-dewa Yunani. Waduh, jangan-jangan ini sesat. Tolong ya, jangan dipotong ya. Yang pertama Januari itu dipakai nama Januari karena menggunakan dewa Janus, kalau pernah dengar. Dewa yang punya kepala dua. Ini sejarahnya. Kepala dua, kepalanya satu di depan, satu di belakang. Bisa melihat masa depan dan bisa melihat masa lalu. Makanya ditaruh jadi bulan yang pertama, Januari. Yang kedua, Februari. Masih ingat kan yang kedua Februari kan? Februari dari dewa Februa. Itu disebut dewa kebersihan. Dewa kebersihan itu Februari. Karena di bulan Februari itu biasanya salju, hujan turun untuk membersihkan semua yang kotor-kotor. Setelah bulan Februari, bulan apa? Maret itu dari dewa Mars. Makanya bahasa Inggrisnya March kan. Makanya Maret dari dewa perang kalau tahu. Karena di bulan Maret itu biasanya ada badai. Badai yang besar, badai salju seperti perang. Seperti seakan-akan semuanya marah, seperti akan ada perang. Maret. Yang keempat, ini dewa Aperit. April, bulan 4 itu April. Dewa Aperit itu dewa pertumbuhan. Dewa pertumbuhan, makanya setelah badai, biasanya itu mulai musim semi katanya. Makanya udah mulai ada matahari, makanya yang tumbuhan-tumbuhan itu semuanya tumbuh. Makanya bulan April itu bertumbuh. Ada yang di sini lahirnya bulan April?
Maka namanya biasanya April. Ya kan? Aprilio, April lah. Biasanya orang yang bulan April lahir itu biasanya badannya gede-gede juga. Biasanya. Karena kan sesuai nama ya kan. Itu saya bisa-bisa saya aja, saya nambahin aja ya. Itu bulan yang keempat. Setelah itu bulan yang kelima, bulan apa? Mei. Dari Dewi. Namanya Dewi Maya. Dewi menurut Romawi itu adalah Dewi yang paling cantik. Karena di bulan Mei semua bunga, semua tumbuhan sudah tumbuh cantik. Luar biasa di bulan kelima. Bulan Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Makanya bulan Mei Maya. Biasanya cantik. Makanya yang namanya Maya, biasanya gitu kan. Mei, Meiling, biasanya cantik ya kan. Ada di sini yang namanya Maya, Mei. Harusnya cantik. Kalau kurang cantik berarti kecantikannya dilihat dengan iman. Biasanya bulan kelima itu. Habis itu bulan ke-6 itu udah mulai matahari terik. Nggak ada lagi awan, itu panasnya bukan main. Maka disebut bulan Juni. Diambil dari dewa Juno. Dewa yang panas, Juno. Jadi panas sekali. Makanya itu yang bulan ke-6. Di bulan ke-7 habis dewanya yang mau dipakai buat bulan. Maka bukan lagi dipakai nama-nama dewa, tapi angka urutan. Makanya nomor 7 itu September. Sabta. Dari 7 kan? Sabta itu berapa? September 7. Tunggu, jangan protes dulu. Saya belum selesai. Belum mulai protes kan, saya tahu kan? Ini saya mau pegang mic. Kita belajar sama-sama makanya. Maka dewa sudah habis, yang ketujuh apa? September. Setuju nggak? Udah setuju dulu aja. September, bener kan? Sabta itu 7 kan? Bener? Nah, setelah 7 September, Oktober dari oktav. Oktav itu berapa? Do, re, mi, fa, la, 8. Tahu yang orang musik pasti tahu kan? Okta. 8 dong. Bulan ke-8 apa? Halo? Oktober ya, orang ke-8 ya. 8 Oktober. Nanti kita akan belajar sama-sama. Terus habis itu setelah 8 Oktober ke-9, harusnya Agustus kan ya. Ke-9 apa? November. Tadi kan September udah ke-7. November 9. Maka yang ke-10 Desember, Dasa kan. Dasa. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember. Udah ngomongin dewa, sesat lagi, ngomongin lagi saya. Dengar dulu baik-baik. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang, diketahui bahwa bukan bumi yang mengelilingi matahari. Betul? Pernah dengar itu? Setelah itu pengetahuan berkembang, bertambah, akhirnya ditemukan ternyata bukan bumi yang mengelilingi matahari. Makanya kalau bumi yang mengelilingi matahari dicatat di situ perhitungannya, waktunya adalah 10 bulan. Makanya dibuat tanggalnya adalah 10 bulan. Dan nama-namanya sesuai dong. Gak ada yang protes. Ternyata setelah ilmu pengetahuan, khususnya kalau kita tahu, kita belajar sejarah Alkitab, pusat ilmu pengetahuan saat itu adalah Romawi. Pusat pemerintahan, pusat ilmu pengetahuan semuanya ada di Romawi. Maka di situ dibuatlah tanggalan ini. Nah, setelah ilmu pengetahuan berkembang, ternyata ditemukan bukan bumi yang dikelilingi oleh matahari, tapi bumilah yang mengelilingi. Di sekolah semua belajar kan? Makanya 1 tahun itu 365 hari, ada yang 366. Belajar nggak itu? Kalau lupa berarti nggak lulus tuh, harus ngulang. Dari SMP, SD sekarang udah belajar itu ya. Nah makanya karena ilmu pengetahuan berkembang dan berubah, ternyata ditemukan tanggalan ini salah. Ternyata bukan 10 bulan,
ternyata kurang 62 hari. Maka harus ditambahkan 2 bulan. 62 hari pas dong, 2 bulan kan? Benar gak? Makanya saya ada permen yang warnanya lain. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, Desember. Karena Roma saat itu sudah bertobat, sudah Kristen, nggak lagi menyembah dewa-dewa. Pakai angka-angka juga udah nggak masuk. Maka dipilihlah 2 kaisar terbesar Romawi. Pernah dengar siapa aja? Pertama Julius Caesar ya. Julius sama aja lah. Makanya Juli. Ini nggak muat 12 ya. Setelah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Desember, maka ada Julio dari Julio Caesar. Dan satu lagi siapa? Kaisar Agustus. Tambah jadi 12. Maka tanggalan kita 1 tahun 12 bulan. Nah, waktu ilmu pengetahuan belum berkembang, Natal udah ditentukan di sini. Di akhir tahun, tanggal 25 Desember. Karena apa? Karena gereja saat itu, gereja mula-mula udah memutuskan bahwa tahun baru adalah tantangan buat semua manusia. Tapi Natal harus di akhir tahun ini, di tanggalan ini. Karena ada makna yang besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Semua agama muter-muter tanggalnya. Cuma Natal yang tidak berubah. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap 25 Desember. Mau saudara rayain di November, di Januari juga ada yang rayain. Tapi Natal itu lahir juru selamat tanggal 25. Itu sudah ditentukan secara internasional dari gereja mula-mula. Kalau kita lihat di tanggalan ini, kalau ditambahkan 2 bulan di sini, makna Natal nanti berubah. Natal jadi tengah-tengah, nggak lagi di akhir tahun. Nggak lagi menuju, makanya kan kalau kita lihat di mana-mana selamat Natal dan tahun, selalu satu paket. Merry Christmas and Happy, memang itu harus satu paket. Nah itulah pengharapan kekuatan Natal buat setiap kita. Di awal-awal ini diciptakan, dibuat, kalau ini ditambahkan di belakang, makna Natal bergeser dong. Bukan lagi di akhir tahun. Lagian di belakang sini juga jadi jelek. Habis September, Oktober, November, Desember. Masa Juli Agustus nggak bagus juga kan? Nggak enak juga kan didengar kan? Maka ini diselipkanlah di setelah Juni dan sebelum September. Makanya seperti ini. Ngerti maksud saya? Makanya kalau saudara lihat tanggalan, ada tanggalan yang aneh. 30, 31, 29, 28, 30, 31. Waktu di bulan ini 31 lagi. Ini sejarahnya biar kita semua tahu aja. Ngerti maksud saya? Makanya tanggalan kita sebenarnya tanggalan ngaco. Setuju sama saya setelah belajar sejarah ini? Setuju. Makanya kita hidup di dunia yang ngaco. Semakin hari semakin ngaco, benar gak? Kita masuk ke tahun yang baru, tidak ada yang menjanjikan hal yang baik kecuali firman Tuhan. Berita di luar sana, sosial media yang saudara baca, apalagi nanti di tahun yang baru, koran-koran yang akan saudara baca, semuanya akan keluar, akan memberitakan kabar yang tidak baik. Tapi makna Natal tidak akan pernah berubah. Harus di akhir tahun. Saya simpen dulu. Nanti mau permen ya. Nanti diambil ya. Saya udah sampai bikin kayak gini. Saudara mengerti maksud saya?
Saya berdoa setiap kita semua yang mengerti makna Natal. Tahun yang baru ada tantangan. Baik saudara kuliah semesternya semakin tinggi, apakah semakin mudah? Tidak. Cuma Nove doang yang gak jawab, berarti makin mudah buat Nove kayaknya. Ya semuanya gampang ya. Udah lulus ya. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita bermasyarakat, tidak ada yang menjanjikan, tidak ada yang memberikan pengharapan yang besar, yang baik. Tapi Natal yang kita rayakan di Desember ini, dengar baik, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, kota Daud. Katakan, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar. Yang pertama, kenapa harus jangan takut dan jangan khawatir? Saya mau tanya sekarang, yang pertama, jangan takut, jangan khawatir. Saudara pernah baca siapakah orang-orang yang pertama kali mendengarkan kabar baik? Siapakah orang-orang yang pertama kali dipilih untuk menerima kesukaan besar ini? Siapa? Waktu Yesus lahir, orang-orang siapa? Gembala. Para gembala. Kenapa? Kalau menurut sejarah Israel, sejarah Yahudi, orang-orang ini adalah orang yang tidak ada harapan. Tidak ada pengharapan dalam kehidupannya. Kalau saudara gembala, makanya kalau pernah baca Mazmur Daud, dia bilang dia dipilih di keluarganya jadi gembala. Sampai makanya dia bilang, ayah ibuku meninggalkan aku. Karena orang-orang yang dipilih untuk jadi gembala, mereka secara hukum Yahudi, secara hukum Israel, mereka tidak bisa melakukan hukum itu. Sampai kapanpun, gak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi mereka adalah orang-orang yang kehidupannya tanpa harapan. Mereka yang setiap hari, kalau di zaman sekarang namanya suku Beduin kalau di Israel. Jadi mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Mereka di padang gurun, bermuter-muter aja di padang gurun. Mereka setiap hari harus menjaga, melindungi kambing dombanya. Mereka orang-orang yang tidak bisa melakukan hukumnya Tuhan. Secara sederhana, mereka adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan untuk dapat keselamatan. Tapi mereka terima kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena engkau percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada tidak akan binasa. Tahukah teman-teman, saya pernah baca satu artikel tentang pelayanan di tahun 90 atau 80-an, saya lupa. Tapi sekilas saya baca, saya ingat hari ini saya sharing. Di saat itu orang-orang sudah menyebarkan namanya Alkitab. Semua punya Alkitab? Semua baca? Amin aja ya. Biar cepat. Biar aman. Ini disebarkan di seluruh dunia. Bahkan waktu itu saya baca di suatu artikel di India. Tahukah saudara, India itu negaranya sangat besar. Bahkan kalau ada di sini ini pada sekolah-sekolah kita, ada yang sini Tuhan kasih pewahyuan saudara akan pergi ke India. Ada di sini? Belum ya? Saya akan Tuhan berbicara Tuhan. Siapa nih ya? Pokoknya India nih. Di India itu sampai ada kota-kota yang pokoknya terlalu besar deh India itu. Dan mereka punya kehidupan yang disebut kasta. Ada kasta tertinggi sampai terendah. Pernah bacakah saudara apa kasta yang paling rendah? Jelata itu masih di bawah. Kalau saudara baca lagi, itu kasta-kasta di India yang paling rendah di situ adalah kasta gembala. Saya baca di situ, gembala. Bahkan saking rendahnya kastanya, menurut hukum kastanya, mereka itu nggak boleh berjumpa dengan kasta lain. Mereka harus diasingkan. Mereka ya, mohon maaf, ini bayangannya aja nih, ini bayangan saya nih. Itu nggak boleh kena kasta yang lain. Tapi Alkitab ini disebarkan. Dia baca. Ada Juru Selamat, ada Tuhan. Ada namanya Daud. Menyebut Tuhan adalah gembalaku.
Dan saat itu semua suku di situ semuanya bertobat. Menerima keselamatan. Jadi Alkitab ini luar biasa mengerjakan keselamatan. Karena orang-orang ini, gembala ini orang-orang yang tidak punya pengharapan lagi dalam mendapatkan keselamatan. Tapi mereka dijumpain. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan takut. Hari ini saudara udah kehilangan pengharapan. Mungkin gak mampu lagi, gak kuat lagi, gak berani lagi berharap. Jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar. Kabar baik. Yesus sudah lahir dalam hidupmu, lahir dalam hatimu. Yang penting saudara punya pengharapan hari ini, bangkitkan pengharapan. Nanti waktu di Natal saya akan izinkan saya memberikan satu kesaksian. Saya pikir ini gak direkam. Tapi waktu di Natal mungkin udah gak direkam ya. Saya akan memberikan satu kesaksian dari orang yang pernah saya layani. Hidupnya tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Ibaratnya dalam menjalani kehidupan ini sudah jatuh ketimpa tangga. Terus dicakar kucing. Kena bocoran hujan. Macam-macam permasalahannya. Tapi hari ketika Yesus lahir di dalam hatinya. Bukan hari Natal saja. Hari ketika Yesus Natal di dalam hidupnya, dalam hatinya. Hidupnya berubah. Ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Amin. Jangan khawatir. Karena cara bahasa Yunaninya. Kesukaan yang besar, benar-benar kesukaan yang besar. Takut. Kita takut biasanya pada hal yang sedang terjadi saat ini. Kita khawatir pada hal yang belum terjadi. Tapi hari ini kabar baiknya adalah telah lahir bagimu juru selamat. Yang kedua, Natal mengatasi perpecahan. Pengharapan mengatasi semua perpecahan. Gembala di padang gurun itu saat itu disebut suku Beduin. Gembala-gembala itu tidak pernah akur. Jadi saudara baca di situ, mereka akhirnya bersatu. Semuanya bersama-sama memuji Tuhan. Gembala itu mereka saling bermusuhan untuk menjaga kambing dombanya. Tapi ada kabar baik buat setiap gembala situ, buat setiap kita, akhirnya semua bersatu. Amin. Makanya kan di Natal ini biasanya semuanya berkumpul ya kan. Kayak saya suka bilang banyak tuh Kristen-Kristen yang pohon Natal. Yang kalau Natal muncul nih, pohon Natal kan muncul ya kan. Nanti kalau Natal udah lewat, pohon Natal ini dibungkus kan. Sama Kristen yang pohon Natal juga dibungkus juga, hilang juga ya kan. Jangan sampai kita seperti Kristen pohon Natal. Natal membawa persatuan buat setiap kita. Dan yang terakhir, Yohanes 3 ayat 16, tolong buka buat setiap. Ayat 16. Setelah ini kita penyalaan di ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seorang teolog besar dari Amerika mengatakan kalau Alkitab ini dibikin mini, dibikin kecil, sampai dibikin satu kalimat aja, satu ayat aja, ini isinya. Kitab saudara yang saudara baca ini kalau singkat dirangkum ini aja. Karena sama-sama katakan sama saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ ada kasih yang besar.
Karena begitu besar kasih Allah. Maka kalau kita punya kasih yang besar, pengharapan akan besar juga. Makanya saya tadi mengajak setiap kita untuk ingat lagi pengharapan yang mungkin sudah lupa. Yang mengasihi kita itu Allah. Yang punya segala-galanya. Maka harus selalu ingat kasih yang besar. Orang yang tahu kalau dirinya dikasihi, dia akan punya pengharapan yang besar. Akan percaya pengharapan yang besar. Amin. Maka kita harus tahu kalau ini adalah karunia, pemberian yang terbesar. Ini diberikan cuma-cuma buat setiap kita. Supaya kita beroleh hidup yang kekal, hidup yang besar. Di situ ada 3 kata. Kasih yang besar, karunia yang besar, pemberian yang besar. Dan Tuhan mau hidup kita hidup yang besar. Bukan hidup yang biasa-biasa. Untuk menatap tahun yang baru. Ini kekuatan pengharapan buat setiap kita. Saya gak tahu kesibukan saudara-saudara udah berapa kali Natalan, berapa kali ikut acara gereja, melewati setiap kesibukannya. Tapi hari ini saya berdoa, firman Tuhan mungkin berbisik ke dalam hati, dalam telingamu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kesaksian saya pribadi dalam menjalani kehidupan ini, semakin tahun kehidupan tidak semakin mudah. Kalau boleh jujur, semakin saya menjalani kehidupan, semakin saya dewasa, kehidupan semakin sulit. Tapi setiap tahun saya selalu terima kabar baik ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pengharapan yang baru ini. Kekuatan yang baru. Meskipun tantangannya di depan besar. Apa yang kita hadapin sepertinya besar. Tapi saya tidak sendiri. Saya ada penolong, saya ada Tuhan. Untuk menghadapi semua. Amin.